Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih lil Imam Ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala wa lil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma assalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang lalu kita membahas permasalahan jenis-jenis pertemuan dua huruf. Ada yang namanya mutamathilan, ada yang namanya mutajanisan, ada yang namanya mutaqariban, ada yang namanya mutabaidan. Kemudian masing-masing dari pertemuan itu, si mithlan, mutajanisan, mutaqariban, dan mutabaidan, itu ada yang saghir, ada yang kabir, dan ada yang mutlaq. Sehingga total pertemuan huruf-huruf hijaiyah ketika berada pada sebuah kata atau kalimat berarti ada 12 pertemuan. Mutamathilan saghir kabir mutlaq, mutajanisan saghir kabir mutlaq, mutaqariban saghir kabir mutlaq, dan mutabaidan saghir kabir dan mutlaq. Begitu. Namun, dalam kesempatan kali ini kita tidak akan membahas seluruhnya. Kenapa tidak dibahas seluruhnya? Karena seluruh mutabaidan itu izhar. Ini kaidah. Kaidah penting. Seluruh mutabaidan itu izhar. Sehingga kita tidak perlu membahasnya. Kenapa tidak perlu dibahas? Ia tinggal dibaca sebagaimana adanya. Karena izhar itu artinya adalah membaca huruf hijaiyah sebagaimana adanya, sebagaimana yang telah dipelajari dalam bab makhraj maupun sifat, tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan, tanpa ada perubahan suara. Sehingga tersisa 9 pertemuan lagi, yaitu mutamathilan saghir, kemudian mutamathilan kabir, mutamathilan mutlaq, mutajanisan saghir, mutajanisan kabir, dan mutajanisan mutlaq. Serta untuk mutaqariban, mutaqariban saghir, mutaqariban kabir, dan mutaqariban mutlaq. 9 jenis inilah yang akan kita bahas pertemuannya dan hukumnya. Itu yang paling penting. Kalau misalnya ada yang bertanya, kok ribet sekali jadi 9, maka ini sebetulnya sudah melalui proses penyederhanaan. Lebih sederhana daripada apabila kita membahas huruf hijaiyah satu demi satu. Hukum hamzah, hukum ba, hukum ta, hukum tha, hukum jim. Berapa hukum nanti? Lebih dari 9 yang pastikan. Nah, karena bisa digeneralisir, karena bisa dibuat menjadi sesuatu yang umum, jadilah kaidah. Begitu. Dan karena para ulama kemudian fokus pada jenis, pada hukum idgham, biasanya seperti itu, karena hukum yang lain dibahas dalam babnya tersendiri. Jadi karena kebanyakan ulama fokusnya itu di idghamnya, maka di kebanyakan buku-buku tajwid langsung membahas idghamnya saja. Jadi yang idgham di mutamathilin apa saja, yang idgham di mutajanisan apa saja, yang idgham di mutaqariban apa saja, sehingga terkenal atau tersebutlah nama idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Itu pun hanya pada yang saghir. Kenapa hanya pada yang saghir? Karena pada yang kabir dan mutlak
itu ada hukumnya tersendiri yang memang rinciannya pertama ada pada bab yang lain, yang kedua dibahasnya dalam ilmu qiraat. Maka untuk menyederhanakan lagi, sebagian atau mungkin kebanyakan ulama yang nulis kitab-kitab tajwid level menengah ke bawah lah ya, atau level dasar sampai menengah, paling menyebutkan itu hanya idgham yang terjadi pada shaghir saja. Mutamathilan, mutajanisan, dan mutaqariban yang shaghir. Seperti itu, tidak membahas yang kabir, apalagi hukum yang mutlaq. Seperti itu. Maka kalau misalnya nanti ada di sini yang sepertinya kok pembahasan ini baru, sebetulnya bukan pembahasan yang baru ya, hanya memang jarang disebutkan saja oleh para ulama dalam kitab-kitab tajwid yang dasar sampai menengah. Tapi kalau kitab tajwid menengah ke atas, apalagi kitab-kitab qiraat, sebetulnya pembahasan ini pembahasan yang biasa. Begitu. Maka Al-Imam Ibnul Jazari, kita akan berangkat dari perkataan Al-Imam Ibnul Jazari. Di sini beliau mengatakan wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim kakur rabbi wa balla. Apa yang beliau katakan wa awwalai, dan huruf pertama dari dua huruf mithlin wa jinsin. Jadi awwalai ini adalah huruf pertama dari dua huruf. Huruf pertama dari dua huruf yang semisal. Apa itu mithlin? Semisal berarti dua huruf yang kembar, dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Wa jinsin sama makhrajnya, sama makhraj khususnya saja, namun beda sifatnya. Insakan berarti di sini huruf pertama dari dua huruf tersebut sukun. Kalau ada pertemuan sukun bertemu harokat, maka dia shaghir. Nah, di sini pun hanya disebutkan shaghir saja. Yang disebutkan di dalam matan Muqaddimah Jazariyah. Karena Muqaddimah Jazariyah ini ya tingkat menengah, bukan tingkat menengah ke atas. Tingkat menengah ke atasnya adanya di An-Nashr misalnya, di syarahnya, atau di kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab tajwid dasar ya rata-rata hanya menyebutkan mithlain, ya mithlain, hanya menyebutkan apa? Hanya menyebutkan shaghirnya saja. Di sini sama. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala hanya fokus pada pertemuan yang shaghir, yaitu huruf pertama dari dua hurufnya itu sukun. Wa awwali mithlin wa jinsin insakan. Apabila ada dua huruf yang semisal, huruf pertamanya sukun, nah berarti kan ini shaghir. Adghim, maka idghamkanlah. Kakur rabbi wa bala, ini pun masih umum, sangat umum sekali, tidak merinci. Beliau tidak merinci, adapun rinciannya ada di kitab beliau yang lain. Misalnya di At-Tamhid, atau misalnya di Taqrib, atau misalnya di An-Nashr yang memang menjadi sumber utama dalam ilmu tajwid maupun qiraat ya untuk zaman sekarang, An-Nashr fil qiraatil ashr. Di sini beliau menyebutkan apabila ada dua huruf yang semisal atau dua huruf yang sejenis dan huruf pertamanya sukun, maka idghamkanlah. Nah, di sini Al-Imam Jazari menyebutkan semisal dan sejenis, tapi pas giliran contoh ini bukan semisal, bukan sejenis, tapi ini berdekatan, berarti mutaqariban juga. Jadi digabung nih, tiga jenis pertemuan ada di sini dalam satu bait. Mutamathilain di kalimat mithal, mutajanisan di kalimat jenis, mutaqariban di contoh qurrabbi. Ya, jadi semuanya ada. Jadi Imam Jazari ingin mengatakan pada kita bahwa pada mutamathilan ada idgham, pada mutajanisan ada idgham, pada mutaqariban ada idgham. Rinciannya kayak gimana? Ya, baca di kitab An-Nashr ataupun kitab-kitab tajwid yang lain. Wa balla, nah adapun kata balla memang ini adalah contoh dari pertemuan yang semisal karena lam bertemu dengan ram. Jadi di sini Al-Imam Jazari meringkas, benar-benar meringkas. Kenapa kok meringkas? Karena memang ini kitab untuk pemula. Kitab untuk pemula ya. Atau kitab untuk pemula yang mau naik level menengah. Begitu. Yang pertama. Yang kedua, yang namanya nazam itu berfungsi sebagai kaidah umum, bukan rincian. Agar mudah dihafal. Jadi langsung satu bait hafal gitu. Adapun yang namanya rincian adanya di kitab-kitab yang tebal. Tidak ada rincian itu pada nazam, tidak ada. Nazam itu fungsinya dihafal supaya kita melekat kaidah-kaidah umumnya. Seluruh nazam, bahkan nazam yang jumlahnya 1000 bait sekalipun, itu bukan rincian. Itu kaidah-kaidah umum. Yang namanya rincian adanya bukan di nazam tapi di syarah atau di kitab-kitab yang memang tebal. Atau hasyiyah yang istilahnya mutawwalat ya, kitab-kitab yang tebal.
Begitu, tidak ada satupun nazam yang bisa merinci. Begitu, karena memang sejak awal ya disusunnya nazam, disusunnya syair itu bukan untuk merinci masalah, tapi untuk dihafal agar diingat kaidah-kaidah umumnya. Sama di sini juga. Maka kalau kita ingin dapat rincian bagaimana? Ya buka kitab An-Nashr atau buka kitab-kitab syarah Muqaddimah Jazriyah. Oleh karena itu nanti penjelasan di sini ya banyak atau selebihnya tidak mengandalkan matan. Yang namanya syarah itu tidak mengandalkan matan pada akhirnya. Begitu ya. Baik. Kita langsung ke syarah. Terus syarah ini dari mana ya? Syarah ini dari seperti biasa dari buku-buku yang telah kami kaji, dari daurah-daurah yang kami ikuti, dari talaki-talaki yang juga kami hadiri. Dalam bait ini An-Nazim menyebutkan hukum untuk mutamathilain dan mutajanisan. Namun untuk saat ini kita fokus pada mutamathilan terlebih dahulu. Atau lebih tepatnya dalam bait ini An-Nazim menyebutkan secara tekstual hukum untuk mutamathilan dan mutajanisan serta mengisyaratkan hukum pada yang terjadi pada mutaqariban. Nah, di mana? Di Qul Rabbi. Ya. Baik. Namun untuk saat ini kita fokus pada mutamathilan terlebih dahulu agar pembahasan kita lebih sistematis. Jadi kita rinci dulu sekarang. Maka di sini disampaikan adapun idgham mutajanisain dan juga mutaqaribain akan dibahas kemudian nanti. Adapun idgham yang terjadi pada mutajanisan dan juga lebih enak mutaqariban akan dibahas kemudian. An-Nazim mengatakan bahwa idgham mutamathilain, apa itu idgham mutamathilain? Idgham yang terjadi pada mutamathilain dapat terjadi pada pertemuan mutamathilan shaghir dengan kalimat beliau balla. Itu mutamathilan shaghir, balla. Yaitu pertemuan dua huruf hijaiyah yang sama makhraj dan sifatnya, dua huruf yang semisal atau dua huruf yang kembar. Yaitu pertemuan dua huruf hijaiyah yang sama makhraj dan sifatnya, di mana huruf yang pertama dalam keadaan sukun sedangkan huruf keduanya berharokat. Ini sebetulnya kalimat di mana kalau kata ahli bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia yang baku ya, cuma saya belum dapat padanan kata yang paling enak. Gitu ya. Bisa aja sih yang huruf pertamanya dalam keadaan sukun, itu bisa. Yang huruf pertamanya dalam keadaan sukun, cuma memang agak ini ya. Yang kita ubah saja. Huruf pertamanya dalam keadaan sukun, sedangkan huruf keduanya berharakat. Contoh, waqad bertemu dakhalu. Waqad bertemu dakhalu. Bal bertemu la. Yudrik ketemu kum. Kemudian yukrih bertemu hun. Maka ini semuanya wajib idgham. Jadi apabila dua huruf yang mutamathilan bertemu, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat, maka hukumnya wajib idgham. Maka hukumnya wajib idgham. Baik. Contoh, waqad bertemu dakhalu. Kita tidak baca waqad dakhalu, tidak. Kita langsung baca waqad dakhalu. Apa itu idgham? Kita sudah bahas. Secara praktis yang paling mudah untuk mendefinisikan, mengartikan makna idgham adalah menghapus suara huruf pertama dan menasydid suara huruf yang kedua. Itu yang paling mudah. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, apa makna idgham, itu yang paling gampang. Menghapus suara huruf pertama atau menghilangkan suara huruf pertama dan menasydid suara huruf kedua. Begitu ya. Dihapus suara dal pertamanya. Jadi jangan anggap ada dal yang pertamanya. Langsung dal kedua bertasydid. Waqad dakhalu. Makanya secara teori yang namanya idgham itu pasti selalu didahului oleh hadzf. Hadzf itu penghilangan suara. Sebetulnya secara teori begitu ya. Waqad dakhalu bal la tukrimun yudrikum yukrihun. Dalam riwayat Al-Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah,
Seluruh mutamathilan saghir diidghamkan secara sempurna. Saya kasih catatan. Ini juga yang merupakan hukum ini juga berlaku secara umum untuk seluruh qiraat. Secara umum, secara belum dibatasi ya, secara umum untuk seluruh qiraat. Walaupun ada dengan beberapa pengecualian ya, dengan beberapa pengecualian lah. Dengan beberapa pengecualian. Dengan beberapa pengecualian. Yang minor sebenarnya, pengecualiannya minor. Dengan sedikit pengecualian. Jadi secara umum, hukum mutamathilan saghir itu wajib idgham. Hukum asalnya wajib idgham. Jadi kalau ada dua huruf yang sama, itu hukum asalnya adalah wajib idgham. Begitu. Dengan beberapa pengecualian. Pengecualiannya pengecualian yang sedikit. Tidak banyak. Tidak banyak pengecualiannya. Itu pun sebetulnya kalau kita lihat ya dari sisi pengecualian, itu pun dari pengecualiannya semacam apa ya? Semacam bisa juga disebut bukan pengecualian begitu. Jadi pengecualian dalam bab ini bisa juga kita sebut bukan pengecualian sebetulnya. Bagaimana maksudnya? Kita lihat. Baik, An-Nazim rahimahullah taala Ibnu Jazari melanjutkan wa abin fi yaumi ma qalu wa hum. Nah, di sini Ibnu Jazari mengatakan wa abin dan izharkanlah fi yaum pada kata fi yaum ma qalu wa hum juga qalu wa hum. Perhatikan. Di sini ada kata fi yaum. Ada mutamathilan atau tidak? Saya mau nanya. Di kata fi yaum ada mutamathilan atau tidak? Tidak ada. Ya? Tidak ada. Ada dua jawaban nih, seru nih. Coba yang bilang ada. Coba siapa yang bilang ada? Jelaskan. Silakan. Ya, bertemu dengannya. Ya, bertemu dengannya kata Ustaz Ilham. Kata yang tadi Ustaz Umi silakan gimana? V-nya kan mat. Ya-nya kan mat. Terus? Berarti dia mutamathilan. Ya, itu mutamathilan. Oke. Kita nggak bilang idgham, emangnya dia diidghamkan? Iya, masa mutamathilan. Nah, biasakan untuk memisahkan jenis dan hukum ya. Biasakan untuk memisahkan jenis. Karena tidak semua mutamathilan itu idgham. Begitu. Di sini kan tidak idgham, di sini idgham. Tadi yang bilang nggak ada mutamathilan siapa? Oh, kok nggak bertanggung jawab? Siapa yang tadi? Nggak ada katanya. Hah? Gimana? Tidak ada Ustadz. Kenapa tidak ada mutamathilan? Karena yang pertama itu ya mad. Terus? Yang kedua itu ya huruf ya yang makhrajnya. Jadi makhraj dan sifatnya makhrajnya beda atau sama, Ustazah? Beda makhraj Ustazah. Beda makhraj. Ustaz. Baik. Nah, di sini yang pertama ya, baik. Yang kedua al-jauf. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Di sini yang saya maksudkan, di sini kan babnya pengecualian, ya. Dalam kitab-kitab tajwid kita sebut ini pengecualian. Jadi kitab tajwid sebut pasti pengecualian. Namun dari sisi yang lain, kalau kita ngikutin mazhab makhrajnya Ibnu Jazari sendiri, ya ini bukan mutamathilan. Namun kalau kita pakai mazhabnya Imam Asy-Syatibi, mazhabnya ahli nuhat zaman dulu, mazhabnya ahli bahasa Arab zaman dulu, Imam Sibawe dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwa ya mad dan ya asli atau ya yang bukan mad itu satu makhraj, ini mutamathilan. Tapi kalau kita pakai mazhabnya Ibnu Jazari sendiri, ini bukan mutamathilan. Kenapa? Karena dalam mazhabnya Ibnu Jazari ya maddiyah, ya huruf mad itu bukan di tengah lidah, tapi di jauf. Sedangkan ya yang bukan mad itu di tengah lidah, maka bukan dua huruf yang sama. Dan dalam bahasa Indonesia pun ini bukan dua huruf yang sama. Yang satu huruf vokal, yang satu huruf konsonan. Ini kan huruf vokal panjang. Ya mad itu vokal panjang. I panjang. Sedangkan ini Y. I sama Y kan dua huruf yang berbeda. Begitu. Ya, makanya wajar dia tidak diidghamkan. Kenapa tidak diidghamkan? Ya karena memang bukan mutamathilan. Begitu. Terus kenapa
dalam kitab Gharib Tajwid termasuk di sini saya masukkan dalam pengecualian. Dua alasannya. Pertama, dilihat dari pendapat ulama yang mengatakan mereka satu makhraj. Jadi menurut pendapat ulama yang mengatakan mereka satu makhraj, ini pengecualian. Begitu. Yang kedua, dari sisi kesamaan bentuknya. Kesamaan bentuk dan kesamaan nama. Karena ini ya bertemu dengan ya dan waw dengan waw, seakan-akan mereka mutamathilen. Sehingga butuh diberikan catatan. Maka berarti sebetulnya yang lebih tepat itu bukan pengecualian kali ya. Tapi peringatan. Bukan pengecualian berarti. Tanbihat, beberapa peringatan berarti ya. Ini sepertinya lebih masuk beberapa peringatan. Baik. Berarti kalau kita pakai mazhabnya Ibnu Jazari, fi yaum di sini tidak ada mutamathilan. Dia juga tidak disebut mutaqariban, mutajanisan maupun mutabaidan ya, karena jauf itu kan muqaddar, nggak bisa diukur jaraknya. Begitu. Ya kalaupun kita mau disebut mutabaidan saja. Ya, begitu, karena bukan mutamathilan, bukan mutajanisan, bukan mutaqariban begitu. Maka di sini tidak ada mutamathilan menurut mazhab makhrajnya Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Oleh karena itu wajar dia tidak dibaca idgham. Kalau dibaca idgham bagaimana? Kalau dibaca idgham begini. Fi yaum. Realitanya enggak. Fi yaum. Qalu wahum. Tidak dibaca qalu wahum. Tidak dibaca qalu wahum. Akan tetapi dibaca qalu wahum. Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Seluruh mutamathilan apabila huruf pertamanya sukun, maka hukumnya wajib idgham. Secara umum begitu, dengan beberapa catatan atau peringatan. Kemudian peringatan yang kedua. Peringatan yang kedua di mana? Peringatan yang kedua adalah pada hak saktah. Dalam riwayat Imam Hafs, hak saktah hanya ada satu yang beneran disakta. Hak saktah yang beneran disakta. Hak saktah itu apa? Hak saktah itu artinya adalah huruf H yang merupakan tambahan orang-orang Arab saat mereka mewakafkan perkataan. Jadi sebagian orang-orang Arab itu menggunakan hak saat wakaf. Menambahkan huruf H pada kata-kata tertentu saat wakaf. Contoh, ma aghna anni mali. Aslinya ma aghna anni mali halaka anni sultani. Begitu. Ya, ma aghna anni mali halaka anni sultani. Tapi orang sebagian kabilah Arab kadang-kadang menambahkan ha, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Maka di sini Allah menggunakan hak saktah untuk menunjukkan bahwa penggunaan hak saktah dalam bahasa Arab juga bagian dari bahasa Arab yang fasih. Bahkan bukan hanya di ayat ini, tapi juga ayat yang lain. Misalnya, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. Bukan hi, tapi hiyah. Ada haknya. Narun hamiyah. Dan Imam Hafs tidak membaca kalimat dengan hak saktah, kecuali kalau haknya ada pada tulisan. Jadi kalau haknya nggak ditulis, maka tidak membaca dengan hak saktah. Memangnya ada saat riwayat atau qiraat lain yang kalau wakaf itu nambahin hak saktah, padahal nggak ada tulisan haknya? Jawabannya ada. Mengikuti kebiasaan sebagian kabilah orang-orang Arab dengan catatan-catatan tertentu. Ya misalnya adalah qiraatnya Imam Ya'qub al-Hadrami yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alaminah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallinah. Padahal nggak ada huruf haknya secara tulisan, namun secara pelafalan mengikuti kebiasaan sebagian kabilah orang-orang Arab. Baik, itu hak saktahnya. Yang kita bahas sekarang di sini adalah ketika hak saktah bertemu dengan hak. Ketika hak saktah bertemu dengan hak, maka pada surah Al-Haqqah ayat 28-29, menurut riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah, boleh dibaca dengan wasal, dengan idgham. Berarti kalau wasal bagaimana? Ya diidghamkan karena ada pertemuan ha dengan ha. Bagaimana bacanya? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu kalau dibaca wasal.
cara yang pertama, cara wasal yang pertama, yaitu dengan idgham. Bagaimana kalau cara yang kedua? Maka menurut riwayat Imam Hafs ada cara yang kedua, yaitu dengan membaca sakit. Ya, dengan wasal tapi sakit, berhenti sejenak tanpa bernapas, seperti ini. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kurang lebih seperti itu. Kalau wakaf bagaimana ya? Wakaf aja. Ma aghna anni maliyah. Wakaf, napas. Jadi bedanya wakaf dengan wasal pakai saktah itu napas ya. Halaka anni sultaniyah. Silakan. Berarti di sini cara membaca wasalnya ada dua. Yang pertama adalah pakai saktah. Otomatis kalau pakai saktah enggak idgham. Ya karena berhenti tanpa napas, maka tidak idgham. Begitu. Tapi kalau kita mau idgham juga boleh. Karena itulah hukum asalnya bahwa dua mutamathilain itu mesti diidghamkan apabila huruf pertamanya sukun. Ini pengecualian yang kedua atau peringatan yang kedua. Bukan enggak boleh idgham, tapi boleh enggak idgham. Perhatikan ya, di sini bukan tidak boleh idgham, tetapi boleh tidak idgham. Karena pilihannya dua. Yang pertama adalah baca wasal pakai saket, ya berhenti sejenak tanpa bernapas. Yang kedua adalah mewasalkan bacaan tanpa saket. Istilahnya al-idraj dengan idgham sebagaimana asalnya. Allahu a'lam bis-shawab. Ini adalah idgham mutamathilain saghir wabil khusus dengan beberapa catatan dalam riwayat Imam Hafs, lebih spesifik jalur asy-Syatibiyah. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada kita lanjut. Ahwan Ustadz. Boleh, silakan. Berarti semua mat, alif, waw, dan ya itu bertemu huruf selanjutnya itu berarti bukan mutama ya Ustadz ya? Menurut madhabnya Ibnu Jazari nggak mungkin mutamathilain. Karena mad itu huruf vokal, sedangkan huruf yang lain konsonan. Tidak ada huruf vokal di awal. Begitu. Ya baik Ustadz. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yang kedua, bagaimana yang kabir? Kan mutamathilan ada tiga. Ada yang saghir, ada yang kabir, ada yang mutlak. Pertanyaan sederhananya, apakah ada mutamathilan kabir yang diidghamkan? Udah gitu aja ya. Apakah ada mutamathilan kabir yang diidghamkan dalam riwayat Imam Hafs jalur Syatibiyah? Maka di sini kami sampaikan An-Nazim tidak menyebutkan bahasan ini ya, di bait-bait syairnya nggak ada begitu. Tetapi idgham mutamathilan itu ada dalam riwayat Imam Hafs yang kabir. Misalnya, maka yang paling fenomenal dan yang paling penting dalam bab ini kami contohkan sebagai contoh pertama pada kalimat la ta'manna. Idghamnya di mana, Sad? Jadi begini, kata la ta'manna itu aslinya nunnya ada dua. Secara kaidah bahasa aslinya nun ada dua. Asal katanya adalah la ta'manuna. Ini asal katanya. La ta'manuna. Kemudian nun yang pertamanya itu diidghamkan ke dalam nun yang kedua. Bagaimana cara mengidghamkannya? Cara mengidghamkannya adalah yang pertama mensukunkan huruf pertama, yang kedua memasukkan ke dalam huruf yang kedua. Secara teorinya katanya begitu. Makanya disebut kabir kalau dua-duanya berharokat. Kenapa disebut kabir kalau dua-duanya berharokat? Karena dua kali kerja apabila terjadi idgham. Kan kalau yang shagir cuma sekali kerja. Waqad dakhalu. Gimana cara mengidghamkan waqad dakhalu? Ya masukin aja begitu kan. Kalau dua-duanya berharokat tidak. Harus disukunkan dulu huruf pertamanya, baru kemudian dimasukkan ke dalam huruf kedua. Makanya disebut kabir kalau dua-duanya berharokat. Ibaratnya
Kalau kita ingin memasukkan pencuri ke dalam penjara, harus ditangkap dulu. Maka ini pencurinya masih bergerak, berharokat, bergerak. Berarti harus ditangkap dulu. Sudah ditangkap, masukin ke penjara. Begitu, gampangnya, analogi gampangnya ya. Sedangkan huruf yang sukun ibarat pencuri yang sudah ditangkap. Sekali aja kerjanya, masukin ke penjara doang. Kurang lebih seperti itu. Kenapa kemudian kalimat ini menjadi fenomenal dan mesti kita bahas di awal? Karena dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah, kata la ta'manna bisa dibaca dengan beberapa cara. Bisa dibaca dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mengidghamkannya sebagaimana yang tampak pada tulisan. Tulisannya idgham kan? Bahkan secara tulisan pun nun yang pertamanya hilang, dihapus. Nunnya cuma satu dalam Al-Quran. Nun yang pertamanya tidak ditulis. Begitu. Namun tidak sekadar idgham. Ada cara yang mengiringinya. Idghamnya itu idgham ma'al ishmam. Idgham ma'al ishmam. Apa itu ishmam? Isyaratan bidhammi fi raf'in wa dhamm, mengisyaratkan dengan mulut bentuk dhammah, hanya sebuah isyarat bila sautin tanpa suara. Jadi yang namanya ismam itu adalah al-isyarah duna saut, isyarah tanpa suara. Maka tidak boleh mengubah suara, hanya berisyarat saja. Bagaimana cara berisyaratnya? Yaitu saat mengidghamkan di nun tasydidnya sini, saat membaca gunahnya. Kalau baca biasa begini, la ta'manna, ini baca biasa. Tetapi kita tidak seperti itu dalam riwayat Imam Hafs, melainkan saat membaca gunah mesti dimonyongkan mulutnya, la ta'manna. Begitu. Walaupun itu hanya salah satu cara ismam saja. Karena para ulama meriwayatkan kepada kita setidaknya ada 4 cara ismam. Yang pertama, yaitu memonyongkan bibir di awal gunnah. Ini pendapat Al-Qadhi dalam Al-Wafi. Jadi hanya di awal saja sebentar. Kalau misalnya gunnah itu katakanlah kita bagi 3, maka dia sepertiga pertamanya saja. Cara yang pertama, memonyongkan bibir di awal gunnah, kurang lebih seperti ini. Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Manna. Sedikit saja di awal, sekali. Manna. Yang kedua, di akhir. Memonyongkan bibir di akhir gunnah, di belakang justru. Jadi jangan monyong dulu, tahan dulu. Ini pendapatnya Ad-Dabba juga. Malaka la ta'manna. Manna. Di ujung baru dimonyongin sambil mengucapkan na. Manna. Ini yang kedua. Yang ketiga, memonyongkan bibir di sepanjang gunnah. Memonyongkan bibir di sepanjang gunnah. Begitu. Juga pendapatnya Syekh Ayman Suwaid. Dan ini pendapat terpilih menurut kebanyakan ulama. Menurut kebanyakan ulama kontemporer lah. Menurut kebanyakan ulama kontemporer. Jadi dari awal sampai akhir seperti yang tadi dicontohkan di awal. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Manna. Ingat, ismam tidak bersuara. Jadi enggak mengubah suara menjadi maun atau manwi. Enggak. Tidak boleh mengubah suara. Jadi dapat dikatakan seluruh kaidah tajwid berhubungan dengan suara kecuali ismam. Seluruh kaidah tajwid berhubungan dengan suara kecuali ismam. Ismam itu hanya gerakan mulut. Satu-satunya kaidah tajwid yang tidak didengar melainkan dilihat, yaitu ismam. Satu-satu kaidah tajwid yang tidak dengar melainkan dilihat. Kemudian kalau ini yang 3 ini disampaikan oleh Syekh Husam Sabsabi, ya. Kemudian menurut Syekh Walid Janahi, maka ada satu cara lagi menurut beliau,
yaitu memonyongkan bibir di tengah gunah, atau yang populer dengan singkatan SMS, senyum, monyong, senyum. Karena seperti tersenyum dulu, man, kemudian monyong, kemudian langsung ditarik, senyum lagi. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Jadi ada 4 cara. Ini 4 cara yang diriwayatkan para ulama sampai kepada kita. 4-4-nya sebetulnya sah. Tapi kalau saya pribadi ketika bertalaki, ke semua guru saya itu mengamalkan yang nomor 3. Saya tidak mengamalkan nomor 1, 2, dan 4 dalam talaki, ya, kecuali dalam pembelajaran. Kalau dalam pelajaran mencontohkan. Tapi kalau dalam talaki tidak. Dalam talaki hanya mengamalkan 1 saja, nomor 3. Saya seperti itu. Jadi secara riwayat makanya dia dipilih. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang terpilih apa? Memonyongkan bibir dari awal sampai akhir. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Jadi setelah sukun, sepersekian detik setelah sukun langsung monyong. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Harapannya para asatidzah, ya, dan ustadzat sekalian bisa mengamalkan 4-4-nya. Dan biasanya memang ini termasuk materi yang diujikan nanti di akhir pertemuan Jazariyah ketiga. Termasuk materi yang diujikan dalam ujian praktek. Jadi silakan dilatih. Ya, dilihat lagi videonya di awal guna, di tengah guna, di akhir guna, dan ini sepanjang guna. Dan biasanya materi ini kalau di sebagian buku tajwid masuk di bab gharib. Ya, padahal masuknya bab idgham mutaqariban sebetulnya. Idgham mutamathilain kabir. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini semuanya 4 cara tadi adalah cara yang pertama, yaitu cara ismam. Jadi caranya cara ismam, dan ismamnya ini bercabang menjadi 4 pilihan. Cukup diamalkan 1 saja. Begitu. Dan ingat, ismam itu dilihat, bukan didengar. Mungkin timbul pertanyaan, loh terus bagaimana kalau misalnya sedang bertalaki? Dan kemudian sebagian yang bertalaki ini para akhwat yang mengenakan niqab. Maka bagaimana mereka bisa dikoreksi oleh gurunya? Ada 2 opsi. Yang pertama adalah membuka sementara niqabnya. Dan ini diperbolehkan oleh para ulama. Bahkan yang mengatakan niqab itu wajib dalam keadaan talaki seperti ini dibuka. Enggak perlu dilepas. Cukup diperlihatkan mulutnya saja. Begini. Nah, begitu ya. Untuk apa? Supaya bisa dilihat dan dikoreksi oleh guru. Ini yang pertama, opsi pertama. Ya, kalau gurunya itu laki-laki. Kalau gurunya perempuan ya udah nggak usah dibahas ya kalau gurunya perempuan. Ini kalau gurunya laki-laki dan non mahram. Yang kedua, tidak mengamalkan ismam. Tidak mengamalkan ismam, yaitu meninggalkan ismam dan beralih ke cara yang kedua. Kalau memangnya ada cara selain ismam? Ada. Namanya raum, atau sebagian ulama bilangnya al-ikhtilas. Kata Al-Imam Ibnul Jazari, raum di sini maknanya ikhtilas. Apa itu ikhtilas? Gampangnya memperpendek harokat. Memperpendek harokat. Ada yang bilang 1/3 harokat. Ada yang bilang 2/3 harokat. Dan seterusnya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah penamaan, apakah dia ini ikhtilas dan juga raum. Dan juga para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, apakah memperpendek harokat menjadi 1/3 atau 2/3. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan atau mempraktekannya bukan memperpendek harokat, tapi memelankan suara sebagaimana raum di akhir kalimat. Namun kebanyakan ulama mengamalkannya adalah memendekkan harokat atau mempercepat. Begitu. Bagaimana caranya? Nah, di sini raum atau ikhtilas. Membaca dengan raum atau ikhtilas tanpa idgham. Seperti itu. Hendaknya memperhatikan praktek pengucapan dengan bertalaki dan bermusyafahah kepada seorang guru yang pakar. Jadi, jangan sampai kemudian, ya ini nggak bisa ini. Kita belajar ikhtilas kalau baca doang nggak bisa. Makanya jangan sampai belajar tajwid itu otodidak cuma baca. Nggak bisa. Gimana cara memperhatikan raum atau ikhtilasnya, begitu kan? Bagaimana? Raum atau ikhtilas yang diamalkan di sini, maka yang kami dapatkan dari kebanyakan guru-guru kami adalah mempercepat harokat yang asalnya la ta'manuna,
tidak diidghamkan menjadi la ta'manna, namun mengucapkan nun dhammahnya dengan singkat, dengan ikhtilas. Ikhtilas itu kan sebetulnya kesalahan ya. Ikhtilas itu aslinya lahan, namun di sini justru boleh. Bagaimana? Kurang lebih seperti ini. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Saya ulangi. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Nuna. Kalau idhar, begini kalau idhar. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Itu kalau idhar. Ini ikhtilas. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Nah, sebagian kecil ulama ada yang mempraktekannya sebagaimana raum di akhir kalimat, yaitu dengan memelankan suara bukan dengan mempercepatnya. Kurang lebih seperti ini. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Nu, pelan. Nu. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Cuma kebanyakan ulama mengamalkan ikhtilas bukan yang makna raum saat waqaf, bukan. Jadi mempercepatnya. Kekeliruan yang sering terjadi saat membaca ikhtilas adalah banyak orang yang mengikhtilas dua huruf, mim dan nun. Padahal di sini yang diikhtilas nunnya saja, mimnya tidak. Bahkan level para pengajar dan bahkan level pengisi daurah. Saya beberapa kali menyimak ya para pengisi daurah yang ketika mencontohkan itu malaka la ta'manuna ala Yusuf. Menuna. Kalau kita bacanya menuna, itu mimnya ikhtilas juga. Tidak tepat. Kenapa? Karena yang diikhtilas hanya nunnya saja. Bukan termasuk mimnya. Perhatikan. Kalau idhar, begini yang idhar. La ta'manuna ala Yusuf. Cuma tidak diamalkan yang idhar ya. Kalau yang ikhtilas dua huruf, yang keliru begini. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Ini yang ikhtilas keliru. Adapun yang mengikhtilaskan nunnya saja adalah seperti ini. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Kurang lebih seperti itu. Silahkan nanti dilatih ya. Jadi kalau misalnya para akhwat yang mengenakan niqab, lalu kemudian gurunya non mahram laki-laki, ya sudah bilang sama gurunya, syekh atau ustadz, mohon maaf saya berkeyakinan bahwa mengenakan niqab menutup wajah adalah wajib dan saya pemalu, sehingga walaupun dalam keadaan belajar mengajar boleh melepas sementara niqab, saya nggak mau. Jadi saya mau mempraktekkan ikhtilas saja, boleh, silakan. Tapi kalaupun misalnya saya pengen sempurna Ustadz, pengen mengamalkan dua-duanya, ismamnya mohon koreksi, ikhtilasnya mohon koreksi, silahkan dibuka sedikit terlebih dahulu. Jadi satu-satunya kaidah tajwid yang mesti butuh dilihat adalah al-ismam. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah idgham yang terjadi pada mutamathilan kabir, atau kita sebut idgham mutamathilain kabir. Yang pertama pada lafal la ta'man atau lafal la ta'manuna. Apakah ada yang lain? Sebetulnya banyak dalam riwayat Imam Hafs. Oh, banyak banget. Apalagi kalau kita kaitkan dengan ilmu nahwu dan sharaf, itu lebih banyak lagi. Contoh yang lain, misalnya di sana kata makani yang aslinya makanani. Kemudian apalagi ta'muruni yang aslinya ta'murunani. Kemudian atuhajuni aslinya atuhajunani dan seterusnya. Namun gampangnya beginilah ya. Gampangnya begini. Nah, kesimpulannya saja, idgham kabir, mau itu mutamatsilain, mau itu mutaqaribain, mau itu mutajanisain, maka kaidah idgham kabir dalam riwayat Imam Hafs adalah idgham kabir baik pada mutamatsilan, mutajanisan maupun mutaqariban hanya terjadi apabila idgham kabir dalam riwayat Imam Hafs
idgham kabir dalam riwayat Imam Hafs baik pada mutamathilan, mutajanisan maupun mutaqariban hanya terjadi apabila huruf pertama dalam pertemuan dua huruf tersebut mahdzuf, hilang dalam tulisan. Tidak tertulis pada rasam. Ini semuanya tidak tertulis pada rasam. Ya. Misal, makani, tulisan di mushafnya nunnya 1. Ya kan? Ta'muruni, tulisan di mushafnya nunnya 1. Atau hajuni, tulisan di mushafnya 1. Layatiani, tulisan di mushafnya 1. Hayya, jadi hayya, tulisan di mushafnya 1. Ni'imma, ni'mama, tulisan mimnya 1. Jadi semuanya dihapus secara rasam. Maka idgham kabir bisa terjadi dalam riwayat Imam Hafs dengan syarat apa? Huruf pertamanya dihapus, mahdzuf dalam rasam, atau lebih mudahnya tidak ditulis pada mushaf. Saya pernah mengisi atau di sini waktu itu yang saya bilang ini tidak mahdzuf atau dihapus. Terus ada yang nanya, dihapus oleh siapa? Bukan dihapus oleh siapa ya? Maksudnya dihapus di sini adalah tidak tertulis pada rasam sejak penulisan mushaf. Bukan asalnya ada kemudian dihapus, bukan. Maksudnya dihapus itu adalah dihapus dibandingkan penulisan bahasa Arab sehari-hari. Begitu. Adapun apabila huruf pertama dari pertemuan dua huruf tersebut tertulis dalam rasam atau istilahnya itsbat atau thabit, maka selalu dibaca izhar. Jadi kalau dua hurufnya ada, maka dalam riwayat Imam Hafs selalu dibaca izhar. Begitu kaidahnya. Idgham kabir dalam riwayat Imam Hafs hanya terjadi apabila huruf pertamanya mahdzuf. Adapun apabila huruf pertamanya thabit, maka selalu dibaca izhar. Seperti itu. Beda dengan beberapa qiraat yang lain yang memang ada idgham kabir, seperti misalnya riwayat Al-Imam As-Susi dari qiraatnya Abu Amr Ibnil Ala yang membaca misalnya kalau kita baca Ar-Rahimi Maliki Yaumiddin, maka dibaca Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Diwasal, maka terjadi pertemuan mutamathilan kabir kan, mi dengan ma. Nah, di sini diidghamkan. Atau misalnya Alam tara kaif fa'ala rabbuk. Kaif fa'al, kaif kan kaifa fa'al. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Baik, ini adalah idgham kabir dalam riwayat Imam Hafs. Kalau yang lain tinggal baca sesuai mushaf, hanya ada satu kata saja yang cara bacanya itu spesial, yaitu pada kata la ta'manuna. Boleh diidghamkan dengan ismam atau boleh dibaca berharokat tapi pakai ikhtilas. Allahu a'lam. Baik, sebelum kita lanjutkan ke mutamathilan kabir berikutnya, apakah ada yang tanyakan? Dipersilahkan. Saya terlalu cepat nggak? Tidak, Ustaz. Tidak, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah yang pernah ikut gharib makin kuat pemahamannya berarti. Bagian berikutnya, mutamathilan kabir pada hamzah. Coba definisikan, artikan maksud mutamathilan kabir pada hamzah itu apa berarti? Mutamathilan kabir pada hamzah artinya apa? Hamzah yang berharokat. Ahsant. Pertemuan dua huruf hamzah yang berharokat pada sebuah kata atau kalimat. Apa yang terjadi apabila dua hamzah bertemu? Maka Al-Imam Hafs membacanya dengan hamzah tahqiq. Mesti diidharkan. Hukum asalnya begitu. Hukum asalnya. Artinya membaca masing-masing hamzah tersebut dengan jelas, tepat makhrajnya dan sempurna sifatnya. Namun demikian, terdapat satu tempat dalam riwayat Al-Imam Hafs yang dibaca, yang tidak boleh dibaca izhar dengan hamzah tahqiq, melainkan wajib dibaca dengan tashil pada hamzah kedua. Artinya membaca hamzah kedua dengan bacaan dengan sifat sebetulnya ya, dengan sifat di antara hamzah dan mad. Yaitu pada surah Fussilat berikut. Di sini ada kata aslinya
a'ajami. A'ajami berarti dia mutamathilan kabir. Hamzah dengan hamzah. Aslinya bunyinya a'ajamiyun wa arabi. Lagi-lagi pada sebagian buku tajwid ini masuk dalam bab gharib ya, padahal ini masuk bab mutamathilan juga. Gitu. Jadi kenapa ada istilah gharib ya, karena memisahkan poin-poin yang seperti ini dikumpulin pada satu kitab. Itu kreatifnya para kiai kita di Indonesia ya. Karena kalau kitab-kitab berbahasa Arab kayaknya saya belum dapat yang beneran dirinci semuanya. Memang ada beberapa kitab tapi itu pun nggak detail ya. Justru yang paling banyak gharib itu di Indonesia. Karena mungkin orang Indonesia banyak yang kesulitan baca beberapa kaidah-kaidah atau beberapa bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah yang biasanya. Baik, aslinya dibaca a'ajami. Namun dalam riwayat Imam Hafs kalimat ini justru tidak boleh idhar. Terus diapain Ustaz? Diidghamkan tidak? Jawabannya tidak idgham. Ya, tidak diidghamkan. Terus diapain? Namun hamzah yang kedua dari dua hamzah ini berarti hamzah yang di tengah antara hamzah dengan ain. Hamzah yang kedua diubah menjadi hamzah musahalah. Apa itu hamzah musahalah? Yaitu membaca hamzah kedua dengan suara atau bacaan di antara hamzah dan mad, yaitu mengubah sifat syiddah hamzah menjadi rakhawah. Yang aslinya suara hamzah adalah a, maka diubah menjadi a. Perhatikan, yang aslinya suara hamzah adalah a, diubah menjadi a. Sehingga hamzah yang kedua bukan dibunyikan a, melainkan a. Adapun hamzah pertama tetap a. Bukan a'jami, bukan a'jami. Hamzah pertama a. Yang berubah hamzah kedua saja. Berarti kita baca a. Nah, bukan juga menjadi mad. Sebagian orang baca begini. Itu mad. Mana hamzah keduanya? Kalau misalnya kita baca itu mah satu hamzah. Satu hamzah. Ada yang cuma ninggiin doang. Atau merendahkan. Ini mah cuma naik turun intonasi ya. Jadi mad itu kalau begitu bukan dua hamzah. Harus dua hamzahnya. Cuma hamzah yang keduanya itu hamzah musahalah. Hamzah yang ditashil. Yang pertama a, yang kedua a. Berarti bagaimana? Masuk ketemu ain. Bukan itu mah naikin intonasi. Jadi bukan diubah intonasinya, tapi memang benar-benar dikeluarkan hamzah baru dari makhrajnya. Jami. Juga bukan mengubahnya menjadi ha. Ada sebagian orang mengubah menjadi ha. Jami ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena mengubahnya menjadi ha itu adalah kebiasaan orang-orang awam. Jadi bukan bahasa yang fasih. Terus kalau nggak bisa gimana, Ustaz? Kalau belum bisa mengucapkan hamzah yang tashil di hamzah kedua, maka bisa ditahqiq saja. A'jamiyun wa arabi. Karena itu asalnya. Ingat, ini buat orang yang belum bisa. Adapun yang sudah bisa atau lagi belajar, usahakan. A'jamiyun wa arabi. Jadi bukan mana hamzah keduanya nggak ada kalau cuma dikeluarkan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Selain pada kata-kata yang telah disebutkan, maka tidak ada lagi hamzah yang wajib dibaca tashil. Wajib dibaca tashil dalam riwayat Al-Imam Hafs. Karenanya berhati-hatilah mengucapkan hamzah muhaqqaqah, jangan sampai berubah menjadi hamzah musahalah.
Adapun pada 6 ayat dalam Al-Quran yang terbagi pada 3 kata, maka terdapat 2 cara, yakni ibdal dan tashil. Rincian ini nanti akan kita bahas dalam bab tersendiri, yaitu maddul farq. Mad al-farq. Mad al-farq. Apa itu madul farq? Madul farq adalah mad yang terjadi disebabkan masuknya hamzah istifham litafriqah, liyufariqu atau liyufariqa baina kalimatil khabariyah wa baina kalimat al-istifhamiyah. Itu nanti akan kita bahas lah di bab mad. Intinya 3 kata ini boleh dibaca mad karena dia adalah mad lazim. Al-an, al-zakarain, Allah, mad lazim. Tapi juga boleh dibaca dengan tashil. Al-an, al-zakarain, Allah, menurut riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah. Nanti rincian gimana kok bisa jadi seperti itu akan kita bahas dalam bab mad insyaallah taala. Baik. Adapun yang terakhir di bab mutamathilan. Mutamathilan mutlaq. Adapun mutamathilan mutlaq semuanya diizharkan kecuali huruf hamzah. Namun mutlaq itu berarti apa? Harokat ketemu sukun. Harokat ketemu sukun. Namun huruf hamzah berharokat yang bertemu hamzah sakinah tidak diidghamkan, melainkan diibdal. Apa itu ibdal? Diubah menjadi mad badal. Artinya hamzah yang kedua diubah menjadi mad badal menurut kesepakatan ulama qiraah. Mayoritas ulama membacanya 2 harokat kecuali Al-Imam Warsh dari jalur Al-Azraq. Jadi ulama ahli qiraat sepakat bahwa kalau ada hamzah berharokat bertemu dengan hamzah sukun, maka wajib ibdal. Menurut kesepakatan ulama qiraat. Dan ini merupakan, saya tambahkan, dan ini merupakan kaidah asal dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab pun memang harus seperti itu. Makanya kalau ada riwayat yang baca a, i, u, itu tidak diterima. Kenapa? Karena bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Seperti misalnya riwayat yang datang dari Imam Syu'bah, dari Imam Asim dan juga Imam Hamzah, di mana Imam Syu'bah baca begini, li'ilafi Quraisy, i'lafihim. Ini nggak diterima. Bacaan Imam Syu'bah yang seperti ini nggak diterima. Yang diterima yang li'ilanya saja. Begitu. Jadi Imam Syu'bah punya 2 bacaan. Yang pertama li'ilaf, yang kedua li'ilaf. Yang li'ilaf diterima, yang li'ilaf tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi idgham mutamathilain terjadi pada mutamathilan saghir dengan beberapa catatan, dengan beberapa peringatan sebagaimana telah disebutkan, dan mutamathilan kabir di antaranya pada 8 kata yang telah disebutkan. Padahal kalau di kita rinci banyak sebetulnya. Perhatikan simpulan hukum hubungan antar huruf untuk mutamathilan berikut. Wallahu a'lam bissawab. Mutamathilan saghir idgham kamil semua kecuali mad dan hasakah. Mutamathilan kabir idgham apabila huruf pertamanya mahdzuf, ya kan? Kemudian tashil, wajib tashil pada satu tempat, a'jami. Kemudian ibdal dan tashil atau ibdal atau tashil pada 3 kata. Allah, al-zakarin, al-an, dan yang mutlak semuanya diizharkan kecuali hamzah. Maka tidak ada hamzah bertemu hamzah, tidak ada hamzah berharokat, bertemu hamzah sukun kecuali otomatis ibdal. Seperti apa? Al-iman dibaca al-iman. Kemudian misalnya utumin dibaca utumin. Ituni dibaca ituni. Tidak dibaca ituni, tapi
ituni. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, kenapa tidak dibaca ituni? Karena ini, kaidah bahasa Arabnya tidak boleh membaca, atau orang-orang Arab tidak membaca hamzah berharokat bertemu hamzah sukun dengan idhar. Otomatis wajib ibdal. Dengan kesepakatan seluruh orang-orang Arab. Bahasa yang paling fasih atau bahasa yang fasih begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Baik. Ini adalah mutamathilan. Sebelum kita ke mutajanisan, apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ditanyakan untuk mutamathilan secara keseluruhan. Dipersilakan. Izin bertanya, Ustaz. Boleh dipersilakan, Ustaz. Nanti kan memang di sini juga ada pembahasannya, Ustaz, berkaitan dengan pengecualian pada yang satu kata itu, Ustaz, tidak terjadi idgham kalau dia nun sukun. Itu di nun tanwin saja. Oh, kalau untuk yang lain tidak, Ustaz, ya? Enggak. Itu di nun itu di bab nun ya, bukan tanwin ya, di bab nun. Karena di bab nun ada pengecualian 4 kata, dunya, bunyan, kinwan, sinwan. Itu bukan mutamathilan tapi dia mutaqariban berarti, namun lebih spesifik nanti akan dibahas dalam bab ahkamun nun sakinati wat tanwin. Demikian wallahu a'lam bissawab. Demikian. Ada lagi yang tanyakan, dipersilakan. Sepertinya kurang contoh ya yang ini ya, saya tambahkan contoh lah. Yang ini nih. Contoh. Nanti saya harus tambahkan contoh di sini. Kalimat 2 saja contohnya, utumin sama ituni lah. Saya jadikan contoh nanti insya Allah. Kata dibaca. Supaya lebih jelas, ada contoh. Ada yang tanyakan, dipersilakan sebelum kita lanjutkan ke mutajanisan. Kita lanjutkan ke mutajanisan apabila demikian. Idghamul mutajanisan. Idgham yang terjadi pada mutajanisan. Al-Imam Jazari rahimahullah ta'ala mengisyaratkan idgham ini dengan mengatakan wajins. Nah, di sini ya, jins berarti mutajanisan. Adghim, cuma contohnya nggak disebutin di sini. Baik. Namun dalam Al-Muqaddimah, beliau tidak menyebutkan rincian bahasa. Namun dalam matan ini, beliau tidak menyebutkan rincian bahasan ini, baik menurut kuman ulama qiraat ataupun rincian dalam riwayat tertentu. Kami di sini akan menyebutkan beberapa keadaan idgham yang khusus terjadi pada riwayat Hafs jalur Asy-Syatibiyah. Idgham mutajanisain yang khusus terjadi. Baik. Yang pertama, idgham mutajanisan shaghir. Ya, karena ada yang shaghir, ada yang kabir. Tapi yang kabir sebetulnya sudah di-spill ya tadi ya, bahwa seluruh idgham, seluruh kabir dalam riwayat Hafs tidak terjadi idgham kecuali apabila huruf pertamanya mahdhuf. Sebetulnya sama di sini. Maka yang shaghir bagaimana? Menurut riwayat Al-Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah,
Idgham mutajanisan terjadi pada 7 keadaan. Atau lebih tepatnya mutajanisan saghir terjadi pada 7 keadaan. Diidghamkan pada 7 keadaan. 6 keadaan dengan idgham kamil dan 1 keadaan idgham naqis. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk memudahkannya seperti ini. Dal bertemu dengan ta serta ta bertemu dengan dal. Ta bertemu dengan to serta to bertemu dengan ta. Zal bertemu dengan dho, sa bertemu dengan zal, dan ba bertemu dengan mim. 7 totalnya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dal bertemu ta 1, ta bertemu dal 2, ta bertemu to 3, to bertemu ta 4. Zal bertemu dho 5, sa bertemu zal 6, ba bertemu dengan mim. Tidak ada yang ke-8, ke-9, ke-10, tidak ada. Jadi kalau kita lihat 2 huruf mutajanisan kemudian bertemu pada sebuah kata atau kalimat, ingat, hafalkan yang ini. Kalau tidak ada, maka berarti dia mesti dibaca izhar. Rinciannya, huruf da masuk ke dalam ta. Contoh pada kata uttum. Qad tabayyan abattum. Maka jangan dibaca udtum. Jangan dibaca qad tabayyan. Jangan dibaca abadtum. Cirinya apa dalam mushaf? Cirinya huruf pertama tidak menggunakan sukun. Huruf kedua selalu ada tasydid. Ini selalu ya, udah kaidah bakunya seperti itu. Kalau idgham kamil dalam mushaf Madinah itu selalu seperti itu. Jadi kalau ada huruf dal bertemu tak, langsung ucapkan taknya secara sempurna, hilangkan dalnya 100%. Uttum, qad tabayyan, abadtum. Nah, jangan dibaca abadtum, apalagi izhar abadtum. Itu tidak tepat. Yang kedua, zal bertemu dha seperti kata izzalamu atau izzalamtum. Yang ketiga, tak bertemu dengan to seperti pada kata amanat ta'ifah. Amanat, jangan dibaca amanat, enggak, langsung ke to. Amanat, tapi nunnya jangan tebal, jangan dibaca begini. Amanat, amanat, not, bukan not, tapi amanah. Amanat, amanat ta'ifah. Yang keempat, tak masuk ke dalam dal. Contoh, ujibat da'watukuma, qad ujibat da'watukuma. Nah, 4 ini adalah 4 yang para ulama sepakat. Para ulama seluruh qiraat sepakat idgham. 4 keadaan ini adalah keempat keadaan yang para ulama sepakat dia dibaca idgham. Ini yang enak di sini ganti nomor 2 aja ya. Tak masuk ke dalam dal nomor 2 aja supaya berhubungan dengan ini. Atau yang ini yang diubah. Oke, harusnya, bukan harusnya, kayaknya lebih enak begini. Nomor 2, kemudian di sini nomor 4 ini. Sini nomor 3. Oke. Oke. Urutannya kayaknya lebih enak begini. 1 makhraj. Nanti yang paling akhir to bertemu dengan ta, kenapa disimpan di akhir? Karena dia idghamnya nakis, beda sendiri. Baik. Dal masuk ke dalam ta, uttum qad tabayyan abadtum, ta masuk ke dalam dal, ujibat da'watukuma, ta masuk ke dalam to, amanat ta'ifah. Dal masuk ke dalam dha, izzalamu, kemudian sa masuk ke dalam dal. Ini para ulama ada pendapat. Bahkan dalam riwayat Hafs sekalipun ada 2 pendapat. Dalam riwayat Hafs sekalipun ada 2 pendapat. Yang pertama baca dengan izhar, yalhaz dzalik, yalhaz dzalik. Kalau wasal ya, kalau waqaf ya waqaf aja. Kemudian yang kedua baca idgham, dan ini adalah jalur asy-Syatibiyah, yalhaz dzalik. Jadi sengaja yang 4 ini kenapa disebut duluan? Karena ini 4 adalah yang disepakati para ulama.
4 ini semuanya disepakati para ulama seluruh qiraat idgham. Adapun 5, 6, 7 kenapa ditulis belakangan? Karena para ulama berbeda pendapat. Sa bertemu dengan zal, para ulama berbeda pendapat. Bahkan dalam riwayat Imam Hafs sekalipun para ulama berbeda pendapat. Yalhadzalik. Demikian pula ba bertemu dengan mim, maka sebagian qiraat ada yang baca irkab ma'ana. Tapi kita baca irkam ma'ana. Ini juga sering masuk ke dalam bab gharib ya. Irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana. Ya, sebetulnya proses sama. Yang namanya idgham itu menghilangkan suara huruf pertama, menghapus suara huruf kedua. Jadi ba-nya hilang, langsung masuk ke dalam mim kan? Irkam ma'ana, irkam ma'ana. Begitu. Sebagian ulama baca irkab ma'ana. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ini 6 yang semua idghamnya idgham kamil. Ada satu pertemuan yang idghamnya naqis, yaitu pertemuan ta bertemu dengan ta. Ya, di sini misalnya pada kata la im basalta ilai, basalta sudah kita bahas dalam bait apa? Wa bayyinil itbaqa min ahadtu ma basata wal khulu bin akhlukum. Sudah kita bahas. La im basalta ilai ma farrattum, atau misalnya ahadtu bima lam tuhit bih. Sudah kita bahas sebetulnya secara umum dalam bait sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Seperti itu. Ada yang tanyakan, dipersilakan. Inilah 7 keadaan mutajanisan saghir yang dibaca, yang wajib dibaca idgham dalam riwayat Imam Hafs jalur asy-Syatibiyah. Harus ditekankan jalur Syatibiyah. Kenapa harus tekan jalur Syatibiyah? Karena ini dalam jalur yang lain, yalhadzalik, ada yang baca idhar. Begitu ya. Jadi mesti ditekankan dalam jalur asy-Syatibiyah. Adapun satu ta bertemu dengan ta dibaca dengan idgham naqis, ahadtu, basalta, farattum, dan yang semisalnya. Ini adalah 7 idgham mutajanisain saghir. Ta bertemu dengan dal, dal bertemu dengan ta, kemudian ta bertemu dengan ta, kemudian zal bertemu dengan dha, sa bertemu dengan zal, ba bertemu dengan mim, dan ta bertemu dengan ta. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Adapun berkaitan dengan yang kabir, maka seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kaidahnya sama. Tidak terjadi idgham kabir kecuali apabila huruf pertamanya mahdzuf. Ada tidak dalam riwayat Hafs? Jawabannya ada contohnya. Misalnya di sini yang asal katanya yah tadi kemudian menjadi yahiddi. Taknya hilang. Mahdzuf. Ingat, kalau tidak mahdzuf tidak akan terjadi idgham, tapi di sini taknya hilang. Yang asalnya yah tadi menjadi yahiddi. Kok bisa dari yah tadi menjadi yahiddi? Begini urutannya. Aslinya yah tadi. Kemudian mau diidghamkan, maka taknya menjadi sukun. Ya kan mau diidghamkan dalam dal. Berarti taknya disukunkan. Setelah itu taknya diidghamkan ke dalam dal. Ketika dalnya sudah bertasydid, maka terjadi pertemuan 2 sukun antara ha dengan dal yang pertama. Oleh karena itu, haknya dikasrohkan liltiqa'is sakinain, disebabkan pertemuan 2 sukun. Yahiddi. Dan hukum asal pertemuan 2 sukun adalah mengkasroh. Kenapa kasroh? Agar tidak istilahnya apa? Rancu. Agar tidak rancu dengan i'rab yang asli, agar tidak rancu dengan harokat yang asli. Dan ketika i'rab kita bisa paham ini harokatnya harokat aridah, ya, harokat yang berasal dari iltiqa'us sakinain. Makanya dipilih kasrah. Begitu. Jadi para ulama kenapa orang-orang Arab kenapa kemudian memilih kasrah? Maka disebutkan oleh Al-Farra, ya kalau tidak khilaf, dalam kitab Al-Muqtadab, bahwa karena kalau misalnya dipilih fathah atau dhammah itu akan mirip dengan harokat yang asli, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Walaupun nanti ada beberapa catatan, ada yang dengan dhammah, ada yang dengan fathah, karena beratnya pengucapan kalau dibaca dengan kasrah, seperti itu.
Baik. Demikian pula terdapat satu keadaan pada mutajanisain yang para ulama berbeda pendapat apakah ia dibaca izhar atau ikhfa, yaitu pertemuan antara huruf mim dengan ba. Akan dibahas pada bab mim sakinah. Jadi ada bahasan tersendiri. Ya, jadi idgham mutajanisain terjadi pada mutajanisan shaghir dalam 7 keadaan dan mutajanisan kabir dalam 1 keadaan. Itu memang 1 keadaan. Saya belum nemu yang lain ya, mutajanisan kabir ini. Apakah ada bentuk yang lain selain yah tadi dibaca yahidi? Tapi kalau kembali ke kaidah, pokoknya kaidah yang tadi aja. Tidak terjadi idgham kabir dalam riwayat Hafs kecuali apabila huruf pertamanya di mahdhuf. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah mutajanisan. Seperti itu. Shaghir idgham pada 7 keadaan, ada ikhfa pada 1 keadaan, mim bertemu dengan ba tapi belum dibahas. Kemudian kabir idgham pada 1 keadaan, namun kaidahnya kembali ke yang tadi. Kemudian yang mutlak izhar. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini mutajanisan. Mutajanisan. Demikian. Sebelum ke mutaqariban, ada yang tanyakan? Dipersilakan. Kita lanjut kalau begitu. Idghamul mutaqaribain. Al-Imam Jazari mengisyaratkan idgham mutaqaribain dalam bait di mana? Bait ini. Qur Rabbi. Nah, di sini adalah isyarat terjadinya idgham mutaqaribain dalam madhab Ibnul Jazari. Tapi kalau madhabnya Al-Farra, Qutrub, Ibnu Kaisan dan juga yang lain ya ini mutajanisain ya karena 1 makhraj. Walaupun secara tekstual beliau hanya menyebutkan mutamathilan dan mutajanisan serta tidak menyebutkan keberadaan idgham mutaqaribain, namun beliau justru memberikan contoh idgham mutaqaribain pada huruf lam melalui lafaz Qur Rabbi. Menurut madhab Ibnu Jazari, huruf lam dan huruf ra berasal dari 2 makhraj yang berbeda, namun keduanya berdekatan. Artinya, idgham yang terjadi di antara kedua huruf ini termasuk idgham mutaqaribain. Ya kan? Begitu. Lain halnya apabila kita mengikuti madhabnya Al-Farra, Qutrub, Ibnu Kaisan, Al-Jarami. Qutrub, Al-Jarami, dan Ibnu Kaisan. Panjang nggak Al-Jarami? Al-Jarmi atau Al-Jarami dibacanya. Oh, Al-Jarmi bacanya. Al-Jarmi. Baik. Shalih ibni Ishaq Al-Jarmi, bukan Jarami. Saya selama ini salah baca berarti. Baik. Menurut para ulama ini, maka lam bertemu dengan ro adalah mutajanisain bukan mutaqaribain. Adapun secara lebih rinci, idgham mutaqaribain yang terjadi pada riwayat Al-Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang shaghir. Idgham mutaqaribain shaghir terjadi pada 4 keadaan dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah. Yang pertama, sebetulnya bab ini nanti akan kita bahas dalam bab tersendiri, bab lam namanya ya. Nomor 1, nomor 2 nanti akan dibahas pada bab lam, nomor 3 akan dibahas pada bab nun sakinah dan tanwin, nomor keempat qaf dan kaf sudah dibahas sebetulnya. Jadi ini semuanya sudah terbahas sebetulnya atau semuanya ada bahasan tersendiri. Yang pertama adalah lam sakinah pada lam fi'il dan lam haraf dengan huruf ra. Maka di sini dibaca idgham selain Qurrabbi, selain balrana. Ya. Yang pada surah Al-Mutaffifin. Contohnya Qurrabbi barrafa'ahullahu ilai dan selainnya. Yang kedua lam syamsiyah yaitu lam ta'rif, nanti akan kita bahas lagi-lagi. Pokoknya bab nomor 2 rincian akan kita bahas dalam bab lam. Setelah bab iltiqa sakinain ada bab lam, ya. Yang bertemu huruf-huruf syamsiyah selain huruf lam. Karena pertemuan lam syamsiyah dengan huruf lam termasuk idgham mutamathilain. Mungkin banyak yang belum paham. Apa sih maksudnya? Nanti akan kita bahas. Nomor 1, nomor 2 akan kita bahas pada bab tersendiri yaitu bab lam. Demikian pula nun sakinah atau tanwin yang bertemu huruf-huruf idgham selain nun terkumpul pada lafaz lam yarwi.
maka nun sakinah tanwin yang bertemu lam yarwi ini termasuk idgham mutaqaribain. Begitu. Adapun rinciannya nanti akan kita bahas dalam bab nun sakinah dan tanwin ya, setelah bab lam dan bab mim. Begitu. Kecuali pada saktah waqilaman raqa. Dan yang terakhir, yang keempat, dan yang ini biasanya disebut-sebut di kitab, yang disebut di kitab-kitab tajwid cuma satu biasanya ini ya, karena nomor 1 nomor 3 ada babnya tersendiri, yaitu pada kata nakhluqukum. Dan ini sudah kita bahas rinciannya bahwa dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah, bahkan riwayat Imam Hafs secara umum 57 jalurnya belum ditemukan ada yang baca idgham naqis. Belum ada teks yang valid yang menunjukkan bahwa Imam Hafs membaca dengan naqis juga. Seluruh kitab-kitab mengenai riwayat Imam Hafs ternyata meriwayatkan dengan idgham kamil. Alam nakhluk ya, kalau misalnya di waqaf begitu, tapi nggak bisa di waqaf. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Alam nakhluqukum, bukan nakhluqukum, bukan. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Tambahan, terdapat dua kondisi mutaqariban yang tidak dibaca izhar dan juga tidak dibaca idgham, yakni ikhfa. Pertama, terjadi saat nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Dan kedua, saat nun bertemu dengan ba. Kenapa nun bertemu dengan ba dimasukin ke ikhfa juga? Karena pada akhirnya terjadi ikhfa syafawi. Nanti akan kita bahas dalam bab nun sakinah dan tanwin. Begitu. Jadi yang mutaqariban lebih detail akan dibahas dalam bab nun sakinah dan tanwin karena ada bahasan tersendiri dan membutuhkan rincian di dalamnya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana yang kabir? Sama kaidahnya, tidak terjadi idgham kabir kecuali apabila di mahdzuf huruf pertamanya. Adapun beberapa kata yang berhasil kami temukan berdasarkan penjelasan para ulama ada 6. Wallahu alam, saya belum menemukan kata yang ketujuh untuk mutaqariban yang kabir. Tafadhal kalau misalnya ada yang mau menelusuri lagi. Saya baca beberapa kitab hujjah qiraat ya. Saya baru menemukan 6. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Apa saja? Yang pertama adalah tak bertemu dengan shad pada kata yahtasimun yang diubah menjadi yakhisimun, prosesnya sama seperti yah tadi. Yatasa'adu yang berubah menjadi yassa'adu. Kalau ini mah gampang ya, taknya disukunkan masukkan ke dalam shad. Al-mutasaddiqin, taknya disukunkan masuk ke dalam shad menjadi musaddiqin. Al-mutasaddiqat, taknya disukunkan dimasukkan ke dalam shad musaddiqat. Yatasamma'un menjadi yassamma'un, liyatadzakkaru menjadi liyadzakkaru. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah 6 kata yang berhasil kami temukan idgham kabir pada mutaqariban atau idgham mutaqaribain dalam riwayat Imam Hafs. Kaidahnya sama seperti sebelumnya, tidak terjadi idgham kabir kecuali apabila huruf pertamanya dihadzaf secara rasm. Silahkan dilihat di sini. Tidak ada huruf pertama, semuanya tidak ditulis pada rasm. Taknya tidak ada semua. Ini semuanya tak ya. Yang hilangnya semuanya tak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tak masuk ke dalam shad itu pada 4 kata. Tak masuk ke dalam sin, kemudian tak masuk ke dalam dzal. Seperti itu. Berarti selain ini tidak ada idgham pada mutaqaribain. Contoh, dal bertemu jim, tidak idgham, dia idhar, qad ja. Dal bertemu dad, tidak idgham, dia idhar, qad dallu. Dal bertemu apa lagi kalau dal? Atau misalnya tak bertemu sa, tidak ada di mutaqariban, maka berarti dia idhar. Contohnya kadzabat Thamud. Atau misalnya kaf bertemu dengan sin. Boleh kaf bertemu dengan sin untuk mutaqariban. Kaf bertemu dengan sin, yaksibun. Atau misalnya dal bertemu dengan nun, qad nara taqalluba. Qad nara. Dal bertemu dengan apa lagi? Ini kan banyak ya, dal itu bertemu dengan huruf-huruf yang berdekatan. Itu tidak ada idgham. Dal tidak ada idgham.
Perhatikan. Yang 4. Yang pertama lam, kedua lam, ketiga nun, keempat qaf, tidak ada dal. Jadi dal ini tidak diidghamkan kalau mutaqariban. Dal itu idghamnya mutajanisan saja. Dan juga mutamathilan. Jadi dal hanya bisa idgham kalau bertemu dengan dal, kalau bertemu dengan ta. Sudah. Dal itu hanya idgham dalam riwayat Imam Hafs kalau bertemu dengan dal mutamathilan, kalau bertemu dengan ta mutajanisan. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Berikutnya masuk ke dalam beberapa peringatan. Wa qul na'am, ya wa abin qul na'am. Nah, qul na'am, hati-hati dia diizharkan. Sabbihu la tuzigh qulub faltaqam. Ini semuanya beberapa contoh yang hati-hati jangan sampai diidghamkan. Cuma memang lagi-lagi Al-Imam Ibnu Jazari tidak merinci. Adapun berkaitan dengan rincian hukum ya bisa dibaca di kitab-kitab yang lebih tebal, atau apa yang tadi disebutkan insya Allah sudah cukup lah ya. Seperti itu. Di sini misalnya ha bertemu dengan ha, hati-hati jangan sampai diidghamkan. Wasabbihu, ya. Kemudian di sini bimuzahzihihi, faman zuhziha'a. Ini kan ha bertemu dengan ain, hati-hati. Kemudian wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hazana, dam'i hazana, fasfah anhum, hati-hati. La yusabbihu bihamdihi walakin la, mana di sini yang tasbihahum. Nah, jangan sampai diidghamkan. Kemudian ghain bertemu dengan qaf. Wa hadaiqa ghulba idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Tidak terlalu ini ya. Ini afrigh alaina, afrigh alaina, ghain bertemu dengan ain, afrigh alaina, atau misalnya di sini la tuzigh, yang paling sering di sini. Hati-hati jangan diidghamkan. La tuzigh qulubana, rabbana la tuzigh qulubana. Jangan dibaca la tuzigh qulubana. Demikian pula misalnya di sini kalimat yang lain, contohnya qaf bertemu dengan kha. Walladzi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Al-barqa, al-barqa kha, al-barqa kha. Jangan sampai keliru. Razaqakum. Nah, di sini hati-hati. Razaqakum, khalaqakum, yuhyikum. Atau misalnya di sini ma kada yazighu qulub, yazighu, yazighu, begitu. Demikian pula beberapa huruf lain yang dalam riwayat Imam Hafs diizharkan, sengaja kami tambahkan di sini sebagai peringatan. Pertama, ta bertemu tha. Kadzabat Thamud. Ta bertemu dha. Ma hamalat zuhuruha. Ta bertemu sin. Fakanat saraba. Ta bertemu sad. Lahuddimat sawami'. Lahuddimat so. Tak bertemu dengan zai. Khabat zidnahum. Kullama khabat zidnahum. Khabat zi, khabat zi, khabat zi. Jadi kalau lambat khabat zi, begitu. Demikian pula dal bertemu jim. Qad ja'ana, qad ja. Dal bertemu dal bertemu dad. Tadi saya bilang dod ya. Dal. Dal bertemu jim. Qad ja'ana. Dal bertemu dod. Faqad dhalla. Dal bertemu ta. Ittakhadhtum. Ittakhadhtum. Dal bertemu dal. Izdakhalu. Izdakhalu. Atau yang lain kalau ditambahkan tadi. Dal bertemu dengan nun. Qad nara. Qad nara. Di sini harusnya ada tambahan ya. Tambahan di dal. Dal. Dal bertemu dengan nun. Harus ada tambahan nanti. Dal bertemu dengan nun. Ya, nanti tambahkan insya Allah untuk memperkaya contoh. Wallahu a'lam. Dal bertemu dengan nun. Nanti saya lihat lagi apakah ada contoh lain dal bertemu, karena bab dal ini dalam ilmu qiraat memang perbedaan pendapat para ulamanya banyak. Memang ada pendapat para ulama yang mengidghamkannya. Qad jaa, qad dhallu. Tapi dalam riwayat Imam Hafs tidak. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi hati-hati
Huruf-huruf ini semuanya mutaqaribain dan tidak diidgham. Demikian pula dzal bertemu ta dalam riwayat Syu'bah diidghamkan. Ittakhadtu, ittakhadtum. Kita tidak ittakhadtum. Walhamdulillah selesai mutamathilan, mutajanisan, mutaqariban dan mutabaidan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas iltiqa'us sakinain. Kita ringkas nanti insyaallah untuk iltiqa'us sakinain paling awalnya kita bahas agak rinci, nanti pas masuk ke kaidahnya kita bahas yang penting-penting aja lah. Kalau yang sudah ada harokatnya mah nggak perlu dibahas lah ya. Kita buat ringkas lah insyaallah. Rinciannya bisa dibaca. Demikian wallahu taala a'lam. Baik. Apakah ada yang tanyakan sampai di sini? Dipersilakan apabila ada yang tanyakan. Selain karena riwayat, alasan lain di idgham begini. Pertanyaannya agak bercampur aduk. Jadi, kalau kita melihat asal idgham bukan riwayat. Sebelum riwayat itu bahasa dulu. Kenapa orang-orang Arab mengidghamkan itu? Kenapa orang-orang Arab mengidghamkan? Karena alasannya adalah litakhfifi wat tashil. Untuk meringankan pengucapan dan mempermudah pengucapan. Kapan diidghamkan sesuatu? Apabila terasa berat. Kapan terasa berat? Kalau makhrajnya berdekatan. Semakin dekat makhraj, semakin terasa berat. Semakin jauh makhraj, semakin terasa ringan bagi lidah orang-orang Arab. Makanya tidak ada idgham pada mutabaidan karena ringan. Begitu ya. Jadi kalau misalnya dia semakin jauh mutabaidan, semakin jauh, maka peluang idghamnya semakin kecil. Semakin dekat, maka peluang idghamnya semakin besar. Makanya mutamathilan wajib idgham. Sedangkan mutabaidan justru wajib idhar. Begitu. Kemudian, idgham bisa terjadi selain memperhatikan aspek makhraj, juga memperhatikan aspek harokat dan sifat. Begitu ya. Memperhatikan aspek harokat dan sifat. Termasuk nanti apakah idghamnya ini kamil atau nakis, itu sangat berkaitan dengan sifat. Jadi di antara keistimewaan bahasa Arab itu perubahan-perubahan yang terjadi pada huruf-huruf dalam kata dan kalimat itu rapi sekali berkaitan dengan teori makhraj sifat. Makanya dalam kitab-kitab bahasa Arab pasti bab-bab awal itu ada bab makhraj, ada bab sifat. Kenapa? Karena supaya nanti ketika masuk bab tasrif, bab ilmu sharaf, bab idgham dan ibdal itu bisa kebahas. Karena kaitannya erat dengan makhraj dan sifat. Begitu. Adapun riwayat berkaitan dengan kita sekarang ngamalin yang mana. Nah, itu kembalinya ke riwayat. Kita sekarang ngamalin yang mana, kembali ke riwayat. Jadi tidak melihat bahasa Arabnya. Kenapa? Karena kalau sudah kalimat Al-Quran harus kembali kepada riwayat masing-masing yang diamalkan. Tidak cukup. Kita misalnya mengatakan, orang-orang Arab mengidgham, kan kok dal bertemu dengan jim, berarti kita boleh dong baca dal bertemu jim. Ya secara umum boleh-boleh saja. Tapi kalau kita katakan ini riwayat Hafs, tidak. Dipahami ya? Jadi idgham, izhar, iqlab, ibdal, hadzaf, itsbat, semuanya sudah terjadi sebelum Al-Quran turun. Semuanya sudah terjadi sebelum Al-Quran turun. Begitu. Setelah Al-Quran turun, maka para ahli qiraat membaca sesuai yang diriwayatkan. Dan kita membaca sesuai dengan periwayatan masing-masing dari ahli qiraat tersebut. Semuanya tidak keluar dari bahasa Arab. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Malam ini ditanya satu enggak? Wah, diingetin berarti. Baik, kalau begitu saya tanya satu-satu ya. Gimana? Silakan. Mau bertanya Ustaz tentang contoh atau minta penjelasan kembali tentang contoh idgham kabir pada riwayat yang lain. Contohnya Ar-Rahimi bertemu Malik. Perbedaannya misalnya dengan Hafs gitu. Kalau idgham yang terjadi pada Hafs itu syaratnya huruf pertama harus tidak ada dalam tulisan. Begitu. Misalnya tadi kalimat la ta'manna, nun pertamanya gimana? Tidak ditulis.
sehingga kita idghamkan. Tapi kalau dalam riwayat yang lain, misalnya dalam riwayat As-Susi, ini yang banyak idgham kabir, enggak nunggu huruf pertamanya dihapus. Contohnya, alam taro kaifa fa'al. Pertanyaannya, kaifa, fa-nya ada atau tidak dalam Al-Quran? Kaifa, fa-nya ada tidak dalam Al-Quran? Ada. Diidghamkan tidak dalam hafs? Tidak, tapi dalam riwayat As-Susi, idgham. Alam taro kaif fa'al. Begitu. Dipahami nggak? Iya. Ya, begitu. Iya, Ustaz. Ar-Rahim Malik. Dalam riwayat As-Susi, Ar-Rahim Malik. Padahal mimnya masih ada tuh. Nah, begitu. Jadi ada riwayat yang dia bisa mengidghamkan huruf-huruf kabir tanpa perlu menunggu dihadzaf. Tapi Imam Hafs tidak. Harus dihadzaf dulu, baru bisa dibaca idgham kabir. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair, Ustaz. Wa jazakumullah khair, walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanyakan kembali? Tapi udah 9:30 nih. Pekan depan aja lah ya. Pekan depan ini menguji pemahaman pertemuan dua huruf ya. Pekan depan sebelum masuk ke iltiqau sakin insyaallah taala. Nah, sekarang udah terlalu malam. Syukron sudah diingatkan. Mudah-mudahan pekan depan nggak lupa. Begitu. Baik. Untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu murajaah dan jangan lupa juga untuk mempraktekkan secara mandiri. Tapi kan kalau nggak ada guru gimana? Yang penting praktek dulu. Gitu. Kan nanti kan ada jadwal talaki seperti biasa ya di akhir begitu. Nanti jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa melatih, setidaknya itu ketika nanti pas talaki nggak kagok lah istilahnya ya. Sudah lisan itu sudah terbiasa membaca contoh-contoh kalimat begitu. Demikian yang bisa disampaikan kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat begitu banyak kekurangan atau ada kalimat yang kurang berkenan. Dan kalau memang masih ada yang butuh ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam adada ma'lumatika wa madada kalimatika wa madzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz.